Selamat pagi, jumpa lagi dengan kakak di sini. Adik-adik masih tetap semangat ya untuk beribadah online. Adik-adik, mari kita pujian yang pertama, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, dengan tetap semangat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Biarlah kami selalu dalam lindungan-Mu, selalu sehat selalu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita pujian yang kedua ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu papa mama yang ada di rumah. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau mendampingi anak-anak semua di rumah dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oh ya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, siapkan ya Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Yuk kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga kami selalu dapat menikmati berkat-Mu tiap-tiap hari Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan mata kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita buka yuk Alkitabnya. Bahan cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Cireni bacakan ya. Topik judul LAI adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Demikian jauh ya pemberitaan firman Tuhan. Dan berkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelumnya Cireni mau nanya nih. Adik-adik kan tahu ya tentang turunnya Roh Kudus. Nah, waktu itu semua murid-murid yang menerima Roh Kudus dapat berbahasa macam-macam. Ya, jadi sampai orang mengira mereka mabuk. Tapi Petrus berkhotbah di depan mereka. Dia bilang begini, ini masih jam 9 pagi. Masa kami mabuk? Ini adalah karya Roh Kudus yang kami terima akibat dari khotbah Petrus itu. 3.000 orang banyaknya. Ini nggak termasuk anak-anak dan ibu-ibu ya. Nah, itu 3.000 itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau menerima Tuhan Yesus dan mau mendengarkan firman-Nya. Ya, saking banyaknya, wah, rasul-rasulnya, murid-murid Tuhan Yesus ada 12 ya. Nah, kewalahan. Soalnya sambil mereka memberitakan firman, mereka juga harus melayani orang-orang miskin, melayani janda-janda yang disebut pelayan meja. Bingung deh, ada orang yang gak kebagian atau merasa, ih kok aku gak dapat bagian terus ya? Atau ih kok lama sekali bantuan untuk aku? Wah, jadi bersungut-sungut ya. Tadi kalian baca ya. Bersungut-sungut tuh seperti ngedumel. Ih, lama. Ih, sebel. Wah, begitu ya. Nah, akhirnya ada orang yang menyampaikan kepada ke-12 rasul itu. Bilang begini nih. Bapak Petrus, ini gimana? Kami nggak kebagian jatah terus. Kalaupun dapat, kami cuma sedikit jatahnya. Terus lama lagi. Masa kami dibelakangin dari yang lainnya? Nah, jadi mau kamu gimana? Kata Petrus. Tolonglah tingkatkan lagi pelayananmu kepada kami. Ya, seperti itu. Nah, kalau kamu misalkan melakukan sesuatu terus kamu diprotes, kira-kira kamu terima nggak? Kalau Cireni diprotes, Cici ceritanya kecepatan, pelanin dikit dong, aku kan nggak kedengeran. Gitu. Kadang ada seperti itu ya, kalau di sekolah minggu waktu kita ketemu langsung ya. Ci, bahannya apa Ci? Diulang lagi Ci. Nah, kalau Cireni berarti kalau mendengar itu harus dipelankan. Sama seperti para rasul. Ada yang komplain, ada yang mengajukan usul, mereka terima. Oh, begitu ya? Iya deh, kami juga nggak merasa puas nih, katanya ya. Pelayanan meja belum kami tunaikan. Bagaimana caranya? Ya udah gini aja. Pilih di antara kamu semua, para murid-murid nih, yang kamu kenal baik, penuh roh dan hikmat. Hadapkan kepada kami. Akhirnya ketemu deh 7 orang. Ada yang hafal? Kita sebutin sama-sama ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5. Ada Stefanus, ada Filipus, terus ada Prokorus, terus ada lagi Nikanor 4, terus ada Timon 5, ada Parmenas 6, udah 6 ya. Satu lagi ada Nikolaus. Ingat-ingat ya. Nah, mereka itu dipilih, dihadapkan kepada para rasul. Seperti ini nih gambarnya nih. Ya. Nah, mereka dihadapkan kepada para rasul. Akhirnya para rasul itu memberkatinya. Terus menumpangkan tangannya di atas kepala mereka. Jadi ceritanya seperti disahkan ya. 7 orang ini disahkan sebagai pelayan meja. Apa tujuannya mereka dipilih 7 orang ini? Iya, karena para rasul itu
biar konsen, biar mereka punya kerja sendiri yang fokus. Mereka fokus memberitakan firman Tuhan. Nah, 7 orang ini melayani orang-orang yang lain, seperti memberikan sedekah, terus membantu orang yang miskin. Nah, seperti itu. Jadi, mereka fokus semua bekerja. Tapi ternyata nanti, kalau kamu baca lebih lanjut lagi, 7 orang ini ada yang cuma tidak hanya dikaruniai kemampuan untuk melayani orang lain. Ada juga yang bisa bersaksi, yang bisa memberitakan firman. Ya, nanti kalian ikutin cerita-cerita selanjutnya. Wah, keren banget deh pokoknya. Ya, bahkan ada yang menjadi martir pertama. Nah, pasti kenal siapa orangnya. Ada loh di nama 7 orang itu. Nah, karena itulah mereka disukai. Karena para rasul sudah mulai 7 orang, kerjanya tuh lebih fokus. Dan akibatnya Tuhan menambahkan terus jumlah orang percaya. Ya, semakin besar, semakin besar, semakin besar jemaatnya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kalau misalkan adik disuruh memberitakan firman, kira-kira bisa nggak? Ci, aku nggak bisa. Kan susah, Ci. Wah, jangan seperti itu. Memberitakan firman tuh tidak hanya berbicara, tapi juga bisa melayani orang lain. Contoh, kamu bisa melayani mama, papa di rumah. Seperti kalian membantu mama mencuci piring, membantu mama menyapu, membantu mama menjaga adik, ya. Nah, itu sudah bentuk pelayanan kamu. Kamu berikan apa yang kamu bisa kepada orang lain dengan senang hati, dengan tulus. Nah, seperti itu adik-adik. Itulah bukti bahwa kamu adalah pengikut Tuhan. Ya, kamu itu adalah sudah membantu orang lain, sama seperti 7 orang ini. Nah, adik-adik, sebelum Cireni lanjut ke ayat hafalan, Cireni mau nanya lagi nih. Coba sebutkan 7 orang yang dipilih untuk membantu pekerjaan para rasul. Siapa? Stefanus, betul. Terus Filipus, betul. Terus Prokorus, ya. Terus Nikanor. Terus siapa lagi? Ada Timon, betul. Yang keenam, di depannya P. Parmenas, betul. Satu lagi, Nikolaus. Nah, mantap, dihafalkan ya. Nah, siapa tahu nanti Cireni nanya lagi, ya. Nah, mereka melakukan apa yang mereka bisa. Mereka tidak bisa memberitakan firman, mereka bantu orang lain, ya. Nah, sama seperti adik-adik juga gitu ya. Jangan lupa, melayani Tuhan itu tidak hanya lewat ucapan, tapi juga melalui tindakan kalian. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena Tuhan melihat niat baik kamu di dalam hati kamu. Tulus apa enggak nih melayani saya? Wah, benar. Neymar ternyata pinter nggak disuruh pun mau membantu mamahnya menyapu lantai. Wah, Kevin keren, bisa bantuin mamahnya nyiramin tanaman. Wah, keren lagi ya. Wah, itu Feren bisa jagain dedeknya tuh, diajak main. Wah, keren banget. Nicholas juga sama, ngebantuin cici-cicinya, bantuin cici Angel untuk cuci piring. Wah, udah keren banget tuh. Nah, seperti itu. Kalian lakukan apa yang kalian bisa. Terus juga satu lagi, banggakan orang tua kalian melalui prestasi belajar kalian. Itu juga bentuk pelayanan loh. Bentuk kasih kepada Tuhan loh. Ya. Nah, adik-adik pasti sudah menyelesaikan PAT ya. Nah, gimana hasilnya?
Bagus kan? Nah, Cici percaya hasil yang kalian dapatkan dengan sungguh-sungguh, dengan belajar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan pasti bagus. Cireni yakin deh, ya. Itu kebanggaan Tuhan sama kamu, juga menjadi kebanggaan orang tua kamu kepada kamu. Ya, oke. Sekarang kita ke ayat hafalan ya. Dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Diulang ya. 1 Petrus 4 ayat 10a. Bunyinya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bisa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kamu berikan yang terbaik. Karena karunia tiap orang pasti beda-beda. Makanya itu ada ya tadi dia di ayat hafalannya. Nah, jadi jangan bilang lagi, aku nggak bisa. Karunia kamu apa? Karunia kamu bisa menjaga adik, jaga adik. Itu termasuk pelayanan kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Yuk kita kembali berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami melalui karunia yang telah kami terima Tuhan, untuk kami kembalikan lagi kepadamu melalui pelayanan kami kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah firman ini bertumbuh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Dadah adik-adik. Jangan lupa ya, tetap jaga 3M. Nah, 3M ya. Jaga 3M. Apa? Pakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan. Ya. Satu lagi, tidak pergi kemana-mana kalau nggak perlu. Ya. Jaga kesehatan kalian ya. Jagain juga mama papa kalian yang ada di rumah. Oke? Jangan main keluar. Kalau keluar, pakai masker ya. Jangan lupa. Dadah. See you. God bless you sayang. Adik-adik, kita masuk ke persembahan. Adik-adik jangan lupa persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam kotak yang kakak GSM berikan ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah persembahan nih. Sekarang kita bawa yuk persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian-Mu.
Tuhan, kami kali ini membawa persembahan kami. Biarkanlah persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, biarkanlah kami dapat melayani ke semua teman kami sesuai dengan kemampuan kami, dan terlebih lagi kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dadah teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. See you, tetap sehat. God bless you.